Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ini adalah video yang kedua di mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di dalam video kali ini kita akan mempelajari topik baru, yaitu manfaat TIK dalam pendidikan anak usia dini. Jadi teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya menjadi dua sisi mata uang ya, ada positif, ada negatif gitu ya. Ada pengalaman yang memang bisa kita manfaatkan, tapi juga di situ ada resiko. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih kita bisa menggunakan perangkat TIK ini untuk sebagai pengembangan ya, untuk kognitif, sosial ataupun kreativitas anak di pendidikan anak usia dini. Baik, itu ya. Jadi materi kita kali ini adalah membahas tentang pemanfaatan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran di minggu yang kedua ini atau sub CPMK ya, sub CPMK yang kedua. Jadi nanti Anda setelah memahami video ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan penggunaan TIK bagi anak usia dini dengan pendekatan yang kritis dan kontekstual. Kemudian indikatornya adalah tentunya bisa menyebutkan manfaat TIK dalam pembelajaran dan mengidentifikasi tantangan dan potensi resiko TIK pada anak usia dini. Ya, jadi ini adalah dua indikator ya yang nanti diharapkan Anda mampu untuk bisa menyebutkan manfaat dan mengidentifikasi tantangan potensi resiko TIK untuk anak usia dini. Nah, seperti kita ketahui bersama di video yang pertama untuk mata kuliah kemarin begitu ya, ada 4 manfaat utama TIK dalam PAUD. Yang pertama tentunya adalah TIK ini bisa meningkatkan motivasi belajar. Karena dengan berbagai macam elemen visual, audio, interaktif, dengan aplikasi-aplikasi edukatif, ini mampu untuk meningkatkan antusiasme anak untuk belajar. Ya pastinya ya, yang namanya anak usia ini kan pasti tertarik ya dengan gambar-gambar yang animasi-animasi visual yang menarik, yang lucu, itu bisa meningkatkan motivasinya. Atau ada juga dengan gamifikasi pembelajaran dengan konsep abstrak menjadi konkret yang mudah dipahami. Ini pun salah satu alasan kenapa kok manfaat TIK ini begitu besar untuk PAUD ya. Salah satunya adalah peningkatan motivasi belajar. Kemudian berikutnya adalah dengan adanya TIK ini manfaatnya adalah dapat menyajikan konten-konten yang kaya visual ya, media visual dan interaktif. Dengan cara kita bisa menampilkan animasi, video, simulasi interaktif ya. Jadi media-medianya ini sangat sesuai dengan karakteristik belajar anak yang memang cara berpikir anak itu kan masih konkret ya, masih tidak maksimal kalau hanya diajarkan secara teks gitu ya, atau mungkin secara ceramah. Jadi harus ada konkret, harus menarik ya, dan memerlukan pengalaman sensori yang beragam. Ini adalah manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu bisa juga TIK ini adalah memperluas akses sumber belajar, di mana nanti TIK ini tentunya bisa membuka berbagai sumber pembelajaran berkualitas yang sebelumnya sulit dijangkau. Ya, contohnya misalkan kita mengenalkan konsep-konsep tentang hewan, tumbuhan, atau mungkin negara-negara lain ya, atau mungkin fenomena alam melalui video tayangan di YouTube atau mungkin yang sudah direkam. Nah, atau aplikasi atau konten-konten digital interaktif. Ini tentunya bisa mempermudah pemahaman guru, pemahaman siswa ya, terkait dengan sumber-sumber belajar lain. Tidak hanya dari buku, tidak hanya dari cerita gitu ya, tapi juga dari apa yang bisa divisualisasikan. Kemudian yang terakhir manfaatnya tentunya adalah pembelajaran yang adaptif. Jadi aplikasi-aplikasi edukatif kayak banyak sekali sekarang ada di Google Play, Play Store ya. Ada beberapa aplikasi yang memang menarik bagi anak dan ada tingkatan levelnya atau tingkat kesulitannya. Nah, jadi sistem-sistem ini sangat adaptif ya untuk anak belajar sesuai dengan kecepatan dan juga gaya belajarnya sendiri. Ada anak yang mungkin senang dengan cara puzzle, ada anak yang mungkin senang dengan cara ada bernyanyinya gitu ya, dan berbagai macam yang lainnya. Ya, intinya adalah pembelajaran adaptif ini tentunya mendukung prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak ya. Jadi tidak hanya guru yang aktif tapi juga anak yang lebih mendominasi atau aktif. Tapi teman-teman semua, bahwa dijelaskan begitu banyak manfaat TIK, tapi tentunya ada juga tantangannya. Ada tantangan penggunaan TIK ini di dalam PAUD ya. Jadi walaupun manfaatnya itu banyak, tapi juga
harus kita sadari ya, harus kita antisipasi masalah-masalah yang muncul terkait dengan penggunaan TIK. Ya, jadi tentunya ada resiko-risiko yang mungkin bisa kita antisipasi atau mitigasi agar tidak menjadi dampak yang buruk bagi anak. Apa saja tantangan itu? Nah, tantangan yang pertama teman-teman semua adalah yang pertama nih, tentunya adalah resiko kecanduan layar atau screen time. Nah, jadi paparan layar yang berlebihan tentunya akan mengganggu kesehatan anak ya, akan mengganggu aktivitas anak. Ya, sering mungkin kita temukan bahwa anak-anak yang terlalu lama di depan laptop atau di depan layar ini terganggu aktivitas fisiknya, gangguan pola tidurnya yang suka begadang, atau bisa juga terhambat keterampilan sosial. Anak jadi tidak mudah bergaul, tidak suka bertemu dengan teman dan sebagainya. Nah, jadi screen time ini kalau tidak terkontrol, ini tentunya akan mengganggu perkembangan holistik anak. Ya, jadi istilahnya brain rot ya, itu hati-hati ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti kita lebih lebih banyak waktu layar anak dibandingkan waktu aktivitas di dunia nyata begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan konten tidak sesuai perkembangan. Nah, perkembangan anak usia dini kan memang membutuhkan perkembangan-perkembangan yang positif, yang mengedepankan kedisiplinan gitu ya. Nah, tapi ada konten-konten yang malah justru merusak gitu ya. Ada anak yang terpapar konten-konten yang terlalu kompleks, yang mengandung kekerasan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral anak. Nah, ini tentunya diperlukan adanya perhatian dari orang tua atau supervisi, memfilter, mengkurasi konten untuk melindungi anak gitu ya. Jangan sampai nanti terpapar oleh konten-konten yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kesenjangan akses teknologi. Nah, bahwa kita sadari ya adanya internet ini kan memang sudah menjadi kebutuhan ya, tapi ada juga keluarga-keluarga yang tidak punya sama sekali akses internet, tidak punya laptop, tidak punya HP, tidak punya tablet. Nah, ini adalah kesenjangan digital yang memperlebar ketimpangan pendidikan untuk menciptakan belajar secara bermakna bagi anak. Ya, apalagi mungkin daerah-daerah 3T ya, terpencil, terjauh, terluar, atau mungkin keluarga dengan ekonomi terbatas. Jadi tidak bisa memanfaatkan TIK dengan maksimal karena kan tidak punya sumber daya alatnya begitu ya. Ini masalah yang ketiga. Nah, masalah yang keempat tentunya ini dari sisi manusianya, dari sisi kompetensi guru dan orang tuanya. Ya, jadi rendahnya kompetensi guru dan orang tua terhadap penggunaan TIK. Banyak guru PAUD dan orang tua ini belum punya literasi digital ya yang memadai. Ya, jadi orang tua itu memberikan HP, memberikan tablet tapi tidak didampingi atau tidak tahu bagaimana cara mengakses konten yang baik, tidak bisa memfilter dan sebagainya. Tentunya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan ya perlu ya untuk para guru, bagaimana cara mengembangkan media digital, dan juga para orang tua bagaimana memanfaatkan TIK agar efektif dan bertanggung jawab tentunya. Nah, itu ya. Jadi setidaknya ada empat tantangan utama bagi adanya pengembangan TIK ini. Nah, kalau kita resumekan atau mungkin kalau kita ringkas begitu ya, perbandingan manfaat dan tantangan. Manfaatnya tentunya tadi ya, bisa motivasi belajar, media visualnya bisa memberikan pengalaman sensori yang bermakna, akses sumber belajarnya tanpa batas geografis, pembelajarannya dapat disesuaikan dengan individu, dan mengembangkan literasi digital. Tapi tantangannya tadi, risiko kecanduan, potensi paparan konten yang tidak sesuai, kesenjangan akses, kompetensi gurunya yang masih rendah, dan tentunya bisa mengurangi interaksi sosial langsung. Ya, jadi ada plus ada minus. Tapi teman-teman semua, pentingnya seorang guru ini harus punya kesadaran ya, harus punya keseimbangan optimisme terhadap potensi TIK dengan kewaspadaan terhadap resiko. Ya, jadi bukan berarti tantangannya banyak terus kita mengabaikan juga ya, mengabaikan manfaat, enggak ya. Manfaatnya banyak tapi kita mengabaikan tantangan juga, itu juga tidak boleh. Jadi harus seimbang. Jadi pendekatannya harus bijak dengan mengintegrasikan TIK secara terukur dengan tepat mengutamakan interaksi manusia. Bahwa yang namanya TIK itu sebagai alat ya, bukan sebagai pengganti, hanya sebagai media saja. Ya, tapi tetap kontrolnya ada di orang dewasa, di guru ataupun di orang tua.
Nah, jadi kesimpulannya untuk video kali ini adalah pendekatan yang seimbang ya. Jadi harus balance, harus seimbang ya dengan penggunaan TIK. Jadi teman-teman semua, TIK ini bukan pengganti interaksi manusia, bukan ya, tapi hanya sebagai alat saja untuk memperkaya pengalaman belajar anak. Ya, gunakanlah secara bijak dan terukur. Tidak bisa kita melepaskan saja gitu ya, tidak bisa kita mengabaikan terhadap tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang mungkin muncul. Nah, caranya adalah yang pertama nih, kita bisa untuk melakukan integrasinya itu dengan bijak. TIK harus diintegrasikan sebagai pelengkap, bukan mengganti metode pembelajaran tradisional yang telah terbukti efektif. Jadi jangan sampai nanti tradisionalnya malah ditinggalkan begitu ya. Semuanya full teknologi, itu juga tidak bijak ya. Kemudian perlu juga adanya pengawasan atau supervisi dan kurasi konten-kontennya. Kita sebagai pendidik ataupun orang tua tentunya harus aktif nih dalam melakukan pengecekan atau memilih konten kayak konten TikTok, YouTube gitu ya, short video itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti tiba-tiba anak mengklik sesuatu hal yang memang buruk begitu ya bagi perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, ada juga pengembangan kompetensi guru. Pelatihan berkelanjutan bagi guru harus terus dilaksanakan. Adanya pelatihan literasi digital, pedagogi berbasis teknologi dan sebagainya. Ya. Jadi dengan pemahaman ini tentunya manfaat dan tantangan ini ya bisa dilaksanakan atau bisa kita antisipasi keburukannya ya, dan juga kita bisa maksimalkan manfaatnya. Calon guru dapat membuat keputusan pedagogis yang tepat untuk mendukung perkembangan holistik anak. Begitu ya. Jadi intinya adalah harus seimbang dalam penggunaan TIK. Bijak-bijaklah. Kita tahu bahwa manfaatnya ada, tantangannya juga ada gitu ya bagi penggunaan TIK bagi anak. Tapi intinya adalah peran gurunya, peran pendidiknya akan menggunakannya seperti apa dan akan mendampinginya seperti apa, memilihkan kontennya seperti apa, mendesain perangkat pembelajarannya kayak gimana. Nah, jadi TIK ini sebenarnya menawarkan berbagai macam peluang pembelajaran yang inovatif ya, tapi juga punya tantangan yang harus diantisipasi. Baik, jadi begitu saja untuk video yang kedua kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti ada beberapa tugas yang memang harus Anda kerjakan ya, yang harus didiskusikan pada saat di kelas ataupun di Zoom online. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.